kita ngobrolnya santai, serius, tapi kena sasaran. Kira-kira begitulah. Jadi sasaran. Nah, saya juga Mas Agus pakai bahasa bolak-balik aja Sunda, cuma Jawa tuh bisa tuh ya. Ini bahasa dulu tuh bisa, Jawa mah gitu ya. Sunda dengan Indonesia aja. Rekan-rekan semua hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hari ini dalam suasana santai tapi serius, semua simpatisan, pengurus dan sebagainya yang insya Allah saya yakin mencintai kebudayaan Sunda, hari ini dimohon sumbangsi pemikirannya dalam bukan seminar lah ini kamu kan, bukan seminar, dia mah ngobrol dari ngopi. Mulai memang misalnya Mas Agus ya mau ngopi bareng, ngopi bareng sambil ngobrol. Sebelum nanti Pak Kiai, Kang Dadan di luar, saya akan menyampaikan dulu kerangkanya. Kalau penulis juga pakai kerangkanya, poin-poinnya atau hal yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi kita, ngobrol kita, ngariung kita gitu ya. Yang pertama, nanti arahnya kita menuju ke pelaksanaan lowongan dan penyusunan tim kerja untuk bidang. Jadi yang pertama, bagaimana Pasundan sebagai salah satu kekuatan bangsa ya Pak Ustaz. Karena penjajahan yang paling berbahaya itu penjajahan yang menghilangkan identitas. Itu Pak Ustaz. Tadi sudah di situ. Dan saya sudah pernah tulis itu di Cakra Banten. Penjajahan yang paling berbahaya di bangsa ini menghilangkan identitas. Ya. Jadi kalau kita ada orang Arab ke sini, kita tidak harus memaksakan meniru budaya Arabnya. Yang masuk ke situ ke ajaran Islam, bukan budaya Arabnya. Budaya kita ini pertahankan terus saja. Setuju nggak? Budaya kita orang wali aja menyebarkan agama dulu pakai bonang ya, pakai gamelan. Jadi jangan menyalahkan sendiri, itu hanya instrumen untuk biasa lebih dekat. Jadi mengkaji agama tidak harus di masjid saja, gitu. Bahkan masjid juga dulu bukan hanya untuk agama sebenarnya. Jadi kalau sekarang masjid hanya untuk ibadah, ya enggak lah. Zaman Rasulullah juga strategi perang, politik semua di masjid mengkerucutkan, termasuk budaya. Makanya Pak Ustadz tadi nyanyi, wah ini satu poin bagi saya. Pas dulu, tas gitu, nggak boleh diulang, masih harus stay. Nah jadi poinnya nanti gimana nih Pasundan supaya maju Pak Ustadz? Kumaha, resep, patenan yang harus jadi pemikiran anggotanya supaya ke depan maju. Jadi itu. Yang kedua, nanti dari pemikiran itu mengacu percepatan pelaksanaan lowongan. Kalau lowongan itu pertemuan lah kayak begini, bahasa Sundanya lowongan, pertemuan untuk dipercepat kepada PD Pasundan, pengurus Pasundan. Nah, baru nanti yang pembentukan panitia pleno. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan ini ada masukan kita membentuk langsung panitia pleno yang langsung minimal konsepnya sudah sampai mengerucut dari pertemuan ini. Nanti kita tanda tangan semua. Dan yang ketiga nanti menyusun tim kerja pada bidang-bidang. Nah, kita tadi saya ngobrol dengan Bu siapa ya? Pasundan untuk kegiatan-kegiatannya sudah cukup ya. Kan saya sudah bosan dan bilang kan yang kegiatan-kegiatannya sudah cukup. Sekarang Pasundan bagaimana solid, terus cuma bisa menangkan duit yang organisasi kan boleh pakai proposal baik gitu ya. Tepuk tangan mas semua. Ya. Jadi mengertikan ke sana. Dia organisasi solid karena bukan PT ini ya, namanya sosial, tapi tetap hari duit mah perlu ayah. Dia paling pakai duit bosnya. Pak Ustadz dia pakai duit karena pakai bensin. Nah gimana nih lembaga Pasundan ini biar mandiri di dalam keuangan. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu adik-adik semua punya inspirasi ide ke sana, mari kita sama-sama. Sehingga mudah-mudahan nanti ke depan kalau ada kegiatan itu
tidak menunggu sumbangan. Bereng atau alhamdulillah Ustaz ya Pak Kiai. Tapi minimal kitanya kan mintanya begini. Pasukan akan menyelenggarakan ini sudah ada modal segini. Nah, ini kekurangannya. Kadang-kadang mereka lebih dibayar jadinya seperti ke orang tua. Nah itu kuncinya dari pembicaraan narasumber nanti walaupun ke arah mana menurutnya bagaimana sejarah pasukan berbenah diri. Kebetulan momennya pas di pelantikan presiden ya. Secara intern bagaimana supaya solid, terus ke depannya bagaimana supaya berbasis ekonomi sehingga kegiatan mandiri. Nah, itu kami semua memerlukan masukan-masukan dari teman-teman. Walaupun dari arah sini, ujung-ujungnya ke sana. Nah itu poinnya sehingga penyelenggaraannya kita yang ngobrol aja, usah ngobrol tentang ini, terus nanti Pak Dokter juga ngobrol. Siapa lagi maksudnya bertiga. Nah nanti ditanggapi ngobrol. Jadi sedikit aja, poin-poinnya aja. Nanti kita lebih banyak ngobrol. Ngobrol bagaimana masukannya, lalu kita ketok palu komitmen ujung-ujungnya seperti itu. Bisa dipahami semua ya teman-teman. Jadi kita banyak nanti ngobrol lah, ngobrol nyantai sampai cuma bisa bari dulu. Yang ahli hisab tuh Pak Ustaz benernya, ahli hisab mah keluar lah. Yang ahli hisab keluar atau dekat pintu begitu. Dekat pintu dia sud nanya dot pas di kitchennya kan nyanyi lah Kang Odin. Ya, itu aja dari saya. Walaupun saya sambil bercanda, mudah-mudahan poinnya dapat. Nah, untuk itu saya persilakan Pak Kiai membuka ruang diskusi, memancing inspirasi dan motivasi kepada teman-teman untuk kita diskusikan. Dan nanti narasumber hanya sebagai pemantik aja. Nanti masukan juga dari teman-teman seperti itu. Oke, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sangat hormat hingga kasanatul ini. Saya langsung. Dipanggil dulu ah. Yang masih di luar. Pak Dokter lagi mana Pak? Tadi ke yang dua kita sholat. Ada perhatian buat rekan-rekan yang ada di luar, mohon untuk merapat ke ruangan utama supaya kita bisa mulai diskusinya. Mulai kurang kopi Ya, ayo kurang kopi. Ya. Ayo kopinya di dalam. Ngopi di dia ngopi. Ya, Karena kopinya sana. dari suku dikaluhurkeun gitu dengan nasihat seorang meja gitu. Nanti yang kopi. Ya. Siap. Narasumber kah ini? Kiai. Mangga. Jauh-jauh mana? Kan tadi udah dibuka ventilator, tinggal. Sudah ya langsung ke pakai narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Jadi rampes itu salam Sunda ya. Tapi isinya kebaikan juga. Bapak Ibu anggota sama pengurus Paguyuban Pasundan anu kumpul cinta. Alhamdulillah di narapak ieu. Jadi kita akan membahas, mungkin saya bahasa kurang campuran baik karena ada yang kurang paham dengan bahasa Sunda. Tapi kita akan angkat bahasa Sunda untuk tetap eksis. Jangan sampai bahasa Sunda hilang dari orang Sunda. Nah, itu. Jadi salah satu tujuan Paguyuban Pasundan tetap akan melestarikan seni dan budaya termasuk bahasanya. Jadi bahasa Sunda, bahasa Jawa jangan hilang, tergerus oleh bahasa Inggris. Ya. Terus kesempatan pada siang ini pokok utama daripada diskusi. Jadi dengan tema Galiksik diri nyawa mangsa datang, Pasundan siap tandang. Artinya Galiksik diri itu introspeksi diri bahwa Paguyuban Pasundan ini sudah sampai mana. Padahal Paguyuban Pasundan ini sudah berumur 111 tahun. Untuk kepengurusan Kabupaten Tangerang yang telah terpisah dari Pemda Bogor yang tergabung kepada
pengurus wilayah Banten ini baru 2 periode, baru mau ketiga ini ya. Jadi mulai 2015, 2020, 2020, 2025 dan sekarang 2025 ke 2030. Dari sinilah maka dalam tema obrolan pada siang hari ini adalah kembali kepada inti utama, melihat paguyuban Pasundan dari belakang dan dari depan. Jadi lalakon atau lalapahak paguyuban Pasundan ti tukang kahareum, itu kan salah satu tema pokok obrolan pada siang hari ini. Artinya paguyuban Pasundan dilihat dari belakang, latar belakang, dan selanjutnya masa sekarang juga ya masa yang akan datang. Kalau kita kilas balik dari sejarah, mungkin Bapak Ibu ada juga yang belum paham apa sih paguyuban Pasundan, tahun berapa sih berdirinya, kenapa harus berdiri. Ini saya akan kilas balik dulu sedikit. Mau dikit Pak Wadaka boleh ya? Kita mundur sedikit. Jadi mundur lagi, maju deh. Untuk 1 langkah untuk maju. Maju untuk 100 langkah begitu, langsung ucap ya. Jadi paguyuban Pasundan berdiri di Jakarta. Memang ini berasal dari kampus. Pada tahun 1913 dengan ketua pertama paguyuban Pasundan bukan orang Sunda, tetapi orang Sulawesi, yaitu Bapak Daeng Kanduruan. Nah dari situ paguyuban Pasundan berjalan di dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi para pemimpin paguyuban Pasundan ini yang telah berkiprah untuk memerdekakan NKRI. Jadi PKR pun hadir dari Pasundan. Jadi ini bukan pengakuan Pak. Ini sejarahnya itu demikian. Jadi kami tidak mencatut sejarah bahwa TNI lahir dari orang paguyuban Pasundan. Dan nanti kita bisa lebih luas membaca tentang sejarah paguyuban Pasundan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, paguyuban Pasundan tetap eksis mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan lebih memilih kepada bidang pendidikan. Dengan hadirnya dari mulai tingkat SD saat itu ya, SD, SMP, SMA ataupun SM, sampai dulu pada sekolah kejuruan itu kan sebenarnya ya, ada juga yang SNM. Itu Pasundan telah hadir mengisi pendidikan di negeri ini, sehingga lekat sekali paguyuban Pasundan dengan pendidikan. Dan sampai saat ini yang sangat kokoh untuk berdiri yaitu Universitas Pasundan yang ada di Bandung. Dan itu pula Pasundan secara nasional itu ada, perwakilan di setiap daerah ada, bahkan di luar negeri pun ada. Jadi melihat daripada sejarah bahwa begitu besarnya paguyuban Pasundan membangun negeri ini, tapi istilahnya kami tidak bangga dengan aki atau uyut urang. Uyut urang benar, uyut urang pinter. Apalah artinya kalau generasi saat ini tidak belajar, tidak bangkit. Kalaupun uyut na benar, uyut na pinter, tapi kalau itu ayah lain, yang tidur lah. Ya jadi di sini lah. Sekarang masuk kepada masa sekarang. Dalam posisi negara kita sudah berumur 70 tahun lebih, Pasundan tetap hadir. Namun fluktuatif personil Pasundan terus terjadi. Pergeseran daripada nilai juga dari kekompakan paguyuban Pasundan itu pun harus terus kita bangun. Ya jadi pada kesempatan siang hari ini utamanya saya akan membahas paguyuban Pasundan di masa yang akan datang, yaitu masa 2025-2030. Kalau di pusat telah mencetuskan paguyuban Pasundan menjadi masa ke masa Republik Indonesia. Namun untuk paguyuban Pasundan Kabupaten Tangerang kita akan bertengah beberes kepengurusan, karena suksesnya satu organisasi didukung penuh oleh kompaknya, giatnya para pengurus. Terus Ibu Bapak juga ketahui bahwa kondisi paguyuban Pasundan saat ini yaitu kekurangan kompakan. Mohon maaf, kami
yang mendapatkan SK 2020-2025 yang ada di tempat ini hanya 3 orang. Jadi saya, Pak Yanto, sama Pak Belan. Ini yang ada di SK, Pak. Jadi dari 24 pengurus yang ada di SK Paguyuban Pasundan Kabupaten Tangerang. Jadi alhamdulillah kami tidak padam, walaupun kami sedikit, tapi kami menularkan kepada seluruh warga khususnya Kabupaten Tangerang. Mari kita bersatu di Paguyuban Pasundan. Adapun konsep pada hari ini adalah, jadi saya buka langsung apa sih di dalam intinya silaturahmi siang ini. Yaitu intinya dalam silaturahmi siang ini kita membahas kepengurusan yang akan datang. Jadi saya juga mendapatkan informasi atau mendapatkan tugas dari PB bahwa kami harus segera melakukan rapat koordinasi tingkat PAC dan ranting. Namun kalau kita lihat dari PAC dan ranting Paguyuban Pasundan, ya belum begitu rapi. Kami jujur, kami nyalisik diri ya. Kami introspeksi bahwa Paguyuban Pasundan saat ini belum rapi, sehingga perlu pembenahan. Struktur atau pengurusan di tingkat kecamatan pun belum begitu semua aktif. Ini hanya beberapa PAC yang aktif. Jadi itu intinya. Jadi pada kesempatan siang ini, kembalikan kepada Bapak Moderator, fokus daripada pertemuan siang ini adalah membahas kelanjutan kepengurusan Paguyuban Pasundan cabang Kabupaten Tangerang untuk periode 2025 ke 2030 yang insya Allah akan kami percepat untuk melakukan labukan atau rapat tingkat cabang, tingkat kabupaten. Ini akan kita percepat berdasarkan rekomendasi yang kami dapatkan daripada seluruh peserta tentang rakor ini. Mungkin itu saja sebagai pembuka maksud dan tujuan rakor pada siang hari ini, dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Mana atau mana? Nah, demikian teman-teman penegasan kembali apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi poinnya belajar dari masa lalu sedikit ya, apa yang harus kita kerjakan sekarang, dan yang paling penting ke depan harus apa yang segera harus berbenah diri, dari mulai mindset tadi ya, dari mindset, administratif, semangat, motivasi, dan langkah nyata. Itu mudah-mudahan gambaran singkat dan umum mengenai apa yang kita diskusikan pada siang hari ini mudah-mudahan bisa menghasilkan keputusan-keputusan atau kesepakatan atau poin-poin penting yang akan membimbing, mengguiding langkah Pasundan ke depan agar bisa lebih baik lagi. Untuk itu kita berikan kesempatan pertama ke Pak Kiai untuk memberikan pembekalan atau poin-poin yang sebagai bahan untuk kita ngobrol dengan teman-teman semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita akan rapat koordinasi cabang. Ini rapat ya. Jadi intinya pada malam hari, pada siang hari ini ngajaknya malam aja nih soalnya. Padahal siang juga panas nih. Jadi alhamdulillah istri orang Sunda ya, saya orang Jawa. Makanya saya singkat bukan Jasum tapi Janda. Singkatannya ya Jawa Sunda. Saya nggak mau Jasum, Janda. Jawa Sunda. Alhamdulillah begini, yang penting untuk saat ini adalah kita niat silaturahmi. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena silaturahim itu silah artinya hubungan, rahim itu adalah ini, hubungan rahim. Jadi hubungan rahim, apalagi kita ini satu etnis, kita menyambung hubungan persaudaraan. Yang namanya menyambung hubungan persaudaraan silaturahim
pasti tambah rezeki, itu pasti. Kalau niatnya benar. Ayo kita niat hari ini adalah silaturahim. Begitu. Kalau nggak gini saya juga nggak kenal Pak Usman. Saya nggak kenal Pak Toto, saya nggak kenal. Makanya silaturahim ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Menambah rezeki, memperpanjang usia, sehat walafiat, dan terbuka segala macam kefutuh namanya. Ya, ini niat kita adalah silaturahim, rapat koordinasi cabang. Tetapi kedepannya, kan tadi ada flashback, ada nyalisik, dan juga ada nyawa masa depan. Nah ini yang penting. Nah kira-kira kita apakah hanya sekedar silaturahim, kumpul-kumpul, atau memiliki program yang harus kita jalankan? Kira-kira apa? Hanya kumpul-kumpul atau punya program? Hah? Menyusun Punya program dan menjalankan program. Harus begini. Kami sudah lama berjibaku ya di dunia dakwah. Karena kami juga pernah menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, ketua NDNU. Itu kita melihat berbagai macam paham yang akan disebarkan di seluruh Nusantara. Sedangkan paguyuban Pasundan ini benar-benar menjaga tradisi bagaimana Islam diajarkan di tanah Pasundan. Bukan hanya Islam, tetapi juga bisa Sunda Wiwitan, bisa Kristen Katolik, Hindu, Buddha, semua yang merasa bangga terhadap warga Nusantara, khususnya adalah warga Pasundan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang Muslim kita didik dengan Islam. Yang non Muslim jangan kita caci maki. Sama, manusia itu sama enggak? Sama. Kita semua itu diciptakan oleh Allah dari tanah atau dari air? Tanah atau air? Ya dicampur kalau itu tanah air. Yang dari tanah itu cuma Nabi Adam, Bapak Ibu. Yang dari tanah itu cuma Nabi Adam. Dan kita diciptakan oleh Allah dari tanah atau dari air? Dari air. Bapak Ibu kita dulu tuh nggak langsung mengambil tanah di pelenggang begitu. Bapak Ibu kita dulu itu nggak tahu apa ya main air. Nah begini maksudnya. Tatkala Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, iblis merasa lebih baik karena terbuat dari api. Tetapi iblis lupa bahwa ternyata anak cucu Adam terbuat dari air. Air itu harus mampu untuk memadamkan api. Paham? Begitu dong. Makanya falsafah Nusantara manusia itu ada unsur tanah, angin, air, dan api. Ini yang harus kita gerakkan ke depan. Dan 4 unsur ini harus benar-benar kita viralkan gitu ya. Dan saya kepingin Pak Usman dengan teman-teman ya, semuanya inilah kalau kita betul-betul mencintai budaya negeri kita sendiri, nanti mudah-mudahan mulai dari pengurus PAC-nya, kecamatan Calantingnya, di kampung-kampungnya ini bangga. Nah kita tak kalah rapat koordinasi setelah cabang itu paling enggak bupati datang. Kepingin apa? Orang Sunda itu kan lebih banyak, bupati juga orang Sunda. Masa kita ini tidak Sunda yang datang begini doang? Ayo, siap dong, harus siap. Jadi tak kalah kita koordinasi setelah cabang yang minimal bupati datang, minimal. Nah, apalagi sekarang ini catat. Saat ini adalah pelantikan presiden. Pas kita koordinasi cabang Tangerang. Makanya ini harus bersejarah. Ini nggak tahu Pak Usman ini pas ketepaan atau gimana gitu ya. Pas ini pelantikan presiden, kita koordinasi cabang awal kebangkitan kita. Supaya malu sedikit ya, saya nama Dalom Alim, ini asli dari Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Aslinya Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian menikah dengan istri orang Pasiraka. Pasiraka, tapi terbiasa nyarios Sunda. Tapi kalau bahasa Bandung biasa, tapi bahasa Tangerang tak biasa. Sulit bahasa Tangerang. Saya ngajar di Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Interaksi dengan mahasiswa yang asli Bandung itu langsung bisa saya. Tapi di Tangerang bertahun-tahun tidak bisa. Jadi
kita ngajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dulu ya, dulu maksudnya. Sekarang kan kita di sini aja lah daripada jauh. Jadi kita santai gitu. Makanya ayo warga Pasundan khususnya di Tangerang, ini Tangerang Raya terus kabupaten. Di kabupaten. Kabupaten Tuan ya. Kabupaten saja. Ayo kita adakan kegiatan-kegiatan. Nah tadi itu kan sebenarnya Raya Ponorogo itu kan aslinya Tulungapungan, saya paham, asli Tulungapungan, bukan Ponorogonya. Kan beda-beda, kuda lumping, ya cantilan, jalanan itu beda-beda. Dan saya paham budaya itu, orang hidup tanpa seni tak indah. Orang hidup tanpa agama kata Bang Jinuma tak akan terarah, ya kan? Makanya seni itu nggak ada yang rusak, nggak ada. Yang dosa itu manusianya. Kalau dipakai salah, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tanya musik nggak ada, apa salahnya musik? Apa salahnya musik? Apa salahnya kita? Jangan menyalahkan sulit nggak bersalah. Bersalah nggak? Yang salah itu manusia. Paham ya? Jadi ini apa sebetulnya? Boleh sebetulnya. Ayo mari bangga ke depan. Ayo kita bangga dulu. Bangga enggak sekali lagi, tadi saya sudah bilang, bangga enggak kita dengan Sunda kita? Bangga kan? Harus bangga. Harus. Saya orang Sunda. Ya, abdi kan orang Sunda. Orang Sunda. Kita abdi itu bahasa Arab. Abdul artinya menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, menghambakan diri kepada Allah. Dan ini kalau kita tidak bangga, mohon maaf, anak-anak kita ini kan kawan. Islamnya nggak jelas, Sundanya nggak jelas, Indonesianya nggak jelas, gaduh-gaduh. Gue sudah tahu anak kita ini apa. Makanya kita harus menunjukkan jadi diri. Sebelum saya tutup supaya semangat begini ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa ibu-ibu saya sebut duluan? Karena di mana-mana sekarang ini ibu-ibu selalu duluan. Daftarkan anak-anak ibu-ibu duluan. Ya kan, pengajian ibu duluan, bapaknya belakangan. Kalau bapaknya duluan, kalau pas malam doang. Ini guyon ya. Jadi gini, sekarang ini kita harus bangkit karena begini, ada pemutar balikan sejarah sedikit di Pasundan. Ingat bahwa tatkala Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh itu dunia habis. Sedikit sejarah nggak bapak brother ya. Zaman Nabi Nuh itu dunia habis karena banjir bandang. Yang ada di dalam perahu Nabi Nuh hanya ada Nabi Nuh dan istrinya, 3 anaknya Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid, plus istrinya 8. Dan ini menurut penelitian kami, zaman Nabi Nuh seluruh manusia sedunia habis, kemudian Nabi Nuh turun. Itu salah satu untuk yang menyebarkan perjuangan itu keturunan Nabi Nuh ada di Nusantara, yaitu di Sunda, di ujung kulon. Makanya orang Indonesia itu paling ahli dalam perkapalan, perlayar. Tetapi setelah Belanda menjajah, diopo-opo kita ini secara dibolak balik supaya orang Indonesia memang betul-betul kualitasnya paling rendah, kasta paling rendah. Coba kita lakukan. Belanda itu membuat kasta Belanda nomor 1. Seluruh orang asing yang di Indonesia nomor 2. Entah itu orang Cina, entah itu orang Arab, orang pribumi itu kasta rendah. Sampai mohon maaf saya kritisi. Terjadinya gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Adam. Tapi oleh orang Belanda, mohon maaf, dibikin kisah sejarah agar orang pribumi itu rendah. Jadi dibikin sejarah antara anjing dengan babi, mohon maaf. Jadi ini sejarahnya luar biasa. Antara Wayang, Dewa Wayang dengan Toma, ini kan dewa-dewi yang ada di surga, kata Belanda, melakukan sesuatu hal yang jelek. Kemudian dikutuk, satunya jadi anjing, satunya jadi babi. Coba lakukan. Babi dan anjing. Ini bukan saya bilang. Kemudian karena memang Wayang yang ini cantik menjadi babi, memakan, mohon maaf, daunnya, spermanya raja berupa Perbangkara. Raja Perbangkara, kemudian di situ dia hamil. Namanya babi hamil ya. Tambah bapak. Hanya gara-gara memakan daun yang ada sperma. Raja Perbangkara ini. Kemudian beliaunya melahirkan seorang putri yang cantik jelita.
yang namanya Dayang Sumbi. Nah, Dayang Sumbi ini coba kita perlukan dulu cara Belanda bikin alur cerita. Dayang Sumbi kemudian direbut oleh banyak orang, tidak mau, akhirnya Dayang Sumbi harus menyendiri. Setelah Dayang Sumbi menyendiri ditemani oleh Tomang. Tomang itu apa? Anjing. Setelah Tomang dengan Dayang Sumbi, mohon maaf, berkasih-kasih, muncullah anak namanya Jakasura. Coba mengumumkan, kita harus pakai. Jakasura muncul kemudian karena mencintai ibunya. Sang Guriang ini kan ahli menentukan Guriang. Guriang tahu nggak Guriang? Ahli menentukan Guriang sementara ilmu hitam ditundukkan sehingga beliaunya terkenal dengan nama Sang Guriang. Coba sekarang renungkan. Kira-kira Gunung Tangkuban Perahu sudah ada sejak zaman dahulu atau karena perahunya ditendang Sang Guriang? Ayo, bagi yang normal nih. Sejak zaman dulu. Ayo sekarang orang kita bangkit. Ya, kita harus bangkit. Kita adalah bangsa yang hebat. Mohon maaf, peradaban yang paling hebat orang Nusantara, terutama orang Sunda. Makanya kerajaan Salangannegara Salopo itu adalah Perak yang ada di sini. Kemudian berkembang menuju ke timur menjadi kerajaan Tarumanegara karena memang sesuai dengan sungainya. Tarumanegara, Citarum. Kemudian berkembang sampai ke timur, kemudian menjadi kerajaan Selendra Mataram kuno. Berkembang ke timur sampai ke Kediri. Berkembang ke timur sampai ke Majapahit. Pendiri kerajaan Majapahit masih asli orang Sunda, Raden Wijaya. Raden Wijaya itu orang Sunda asli, cuma menjadi menantunya Raja Singasari. Makanya orang Jawa Raden Wijaya, adanya Wijoyo, nggak dibaca Wijoyo, nggak Wijaya. Orang Jawa pun nyebutnya tetap Wijaya. Paham? Lalu orang Sunda sekarang nggak harus pakai, harus pakai. Kita bangga terhadap budaya kita. Ya, makanya insya Allah nanti kita akan mengadakan program-program yang harus dijalankan. Dan insya Allah kita akan minta backup yang sepenuhnya dari pemerintah daerah kita. Ya, harus bangga nih. Pemerintah harus bangga, legislatif, yudikatif, dan eksekutifnya harus bangga untuk program kita. Demikian, mungkin nanti akan terjadi tanya jawab. Silahkan moderator. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya dan kata-kata bertuah yang menurut saya ya, karena saya sebagai salah satu orang Sunda juga nggak sampai kecil seperti itu. Bagaimana Belanda bukan hanya mengeksploitasi alam, tapi bagaimana dia menghancurkan dari kultur seperti yang dilakukan oleh Sundoyo ya. Ternyata di Sunda juga diacak-acak gitu. Dan karena kita termasuk patuh apa yang keluar dari orang tua pasti benar, tidak sempat mengkajinya. Jalan aja seolah baik-baik saja, padahal budaya kita sudah dihancurkan dari dalam 350 tahun. Saya pernah mendengar yang dijajah Inggris persemakmuran ya, dihancurkan ekonomi tapi tidak budayanya. Tapi kalau Belanda identitasnya dihilangkan, itu yang mungkin sampai berakar. Pola-pola pikir, mindset Belanda masih ada dalam diri kita. Kan nggak terasa Pak ya, turun dari orang tua karena kita tidak sadar. Nah itu mari pencerahan dari Pak Kiai tadi kita sikapi untuk tidak harus menjadi orang Belanda sekarang gitu maksudnya. Gitu. Itu yang pertama yang saya catat tadi, semua itu bergantung pada niat. Mungkin Pak Kiai, Bang Heri itu tahu ayatnya. Pertama, niatnya harus silaturahmi dan niatnya ibadah. Setelah itu dioperasionalisasikan ke dalam bentuk program. Yang kedua, harus tumbuh rasa bangga kepada budaya sendiri. Kalau tidak ada kebanggaan berarti tidak militan, ya biasa aja, nggak ada upaya dari kita. Nah terus yang ketiga, nah ini catatan juga nih buat kita semua. Ya kayak salah satu pilar yang membangun Kabupaten Tangerang kan Tangerang miniaturnya Indonesia. Dan budaya-budaya ini Sunda, Jawa dan sebagainya itu harus dibangun kekuatan. Nah ke depan para birokrat itu harus ada kepedulian, apalagi kalau secara pribadi mereka bagian dari Nusantara tadi. Catatan harus manja. Yang bukan kita memaksakan sebagainya, ya harus peduli lah ke bawah. Gitu. Tapi dengar-dengar sih dalam beberapa program ada di Kesbangpol dan sebagainya. Tinggal mungkin menindaklanjuti dan
ditambah gregetnya gitu lah kurang lebih. Itu 3 poin dari Pak Kiai, mudah-mudahan dicatat Kang Usman, saya juga nyatat, Bang Heri juga pasti nyatat. Ya kita dimukan melalui konten, melalui kebetulan ada rekan-rekan saya Pak Kiai dari Cakra Banten ini, Pasundan juga, ada Kang Nang, ada Bang Heri ya. Nah untuk medianya dan ada Mas Kolek, semakin banyak yang memunculkan kearifan lokal kita, maka mudah-mudahan kita semakin kuat. Ya, seperti itu. Ya, dilanjutkan pada pembicaraan yang berikutnya, Kang Baca melihat berangan. Bari dirinya mana, bari nyantai mana. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai, Pak Ketua, Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan waktu dan tempat di dalam acara apa ini? Silaturahmi ya. Silaturahmi itu bahasa Sunda apa? Silaturahim ya. Jadi maaf Pak, Ibu maaf. Saya itu orang Sunda, orang Cianjur, tapi udah lama di Tangerang, jadi bukan lupa, takut bahasa kasar gitu kan, jadi kebawa kasar. Jadi mohon maaf sebelumnya. Dan kedua, saya mohon maaf sebelumnya, mungkin saya sebagai pribumi ya, dari utara ini kelihatannya kurang nyaman ya, AC-nya agak panas sepertinya. Jadi mohon maaf karena ruangan ini itu sering dipakai oleh kegiatan kampus, rapat dan sebagainya. Sekarang dipindahkan di aula yang baru gitu Pak. Jadi kalau bahasa itunya yang lama ditinggal, yang baru disayang gitu. Ya, ini mohon maaf ya semuanya ini. Jadi kelihatannya ini nggak bisa lama-lama, udah kegerahan dari itu juga. Ini mohon maaf Pak semuanya. Ini sesuatu hal yang mestinya berkaca ke orang Sunda gitu kan. Walaupun 111 tahun ya Pak ya. 111 tahun sampai sekarang dimulai orang Sunda Pak. Jadi jangan kayak AC, udah lama udah nggak dipakai ditinggal lupa, ganti yang baru gitu kan. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya ini apa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ketua ini, kenapa kita kumpul di sini, tujuannya silaturahmi, jangan sampai putus silaturahmi ya Pak ya. Apalagi pinjam uang 100 kemudian 200. Mudah-mudahan tadinya saya tidak kenal, tadinya saya tidak tidak dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Justru saya ini ada digusur oleh Pak Ketua Pak Usman. Digusur saja Pak. Dari sejak tahun 2018 saya udah di Padahal ikut di paguyuban. Betul saya nggak mau saya bilang gitu kan. Karena saya bukan orang Tangerang, tadinya bukan orang Tangerang. Ya, ngumpet sampai ketahuan ke rumah Pak Usman ini. Kebetulan datang ke rumah, saya gini. Setelah gabung ke orang sudah di dia gitu kan. Nah, jadi mungkin pada hari ini saya tidak bisa berkecimpung secara jauh ya di Pasundan ini secara tidak langsung, tapi tetap saya akan mendukung perkembangan ataupun kemajuan daripada paguyuban Pasundan ini. Kebetulan dengan pimpinan PB Pengurus Besar Bandung, mungkin itu bekas promotor saya dulu, dan kedua Yayasan Pasundannya juga bekas guru SMA saya di Cianjur, karena dulu tuh saya di Cianjur Pak, SMA-nya SMA Pasundan, cuman saya loncat ke universitas lain, balik lagi ke Pasundan juga gitu. Tapi dalam Pasundan masih ada, cuman bahasa udah lupa Pak, lupa bahasa lemes gitu kan, bahasa Garihal aja gitu. Nah, kedua Pak, saya tadi bisik-bisik dengan Pak Ketua, apa yang harus saya sampaikan gitu. Udahlah ngobrol aja, ngobrol biasa di warung kopi gitu kan, tapi sekarang ngobrol di kampus yang tentunya memiliki tujuan tertentu. Nah, di mana ngobrol di sini itu sekarang handul semuanya permasalahan yang lalu, permasalahan yang saling menghujat, permasalahan cembung kampret, permasalahan sebagainya. Sekarang udah tumbuh 2 orang, presiden dan wakil presiden, kita bersama-sama semuanya. Sama ini juga kita bersama-sama untuk kemajuan Pasundan semuanya.
Jadi sekarang saudara, gitu. Kemarin mah musuh, jeung Usman kayak musuh sana gitu kan. Saya mau cekal si Abah, saya mau cekal dia, gitu kan. Oh apa di jalannya, gitu kan. Tahu saminggu malengit, gitu kan. Nah ini mah akur deui nama gitu, ya. Nah kemarin saya telah ngobrol di mana di warteg lah dengan Pak Usman di Jolo, kan. Apa sih yang diharapkan oleh Pasundan? Apa sih yang diinginkan oleh Pasundan? Apa sih yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya? Tentunya Bapak Ibu semuanya datang ke sini ada harapan yang tentunya yang bermanfaat gitu kan. Saya nggak mau buang waktu hanya kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, habis itu pulang gitu. Buat apa? Toh di rumah juga banyak kerjaan. Toh di rumah juga cucu menunggu ini mengorbankan waktu hari Minggu, mengorbankan waktu liburan, mengorbankan waktu keluarga hanya untuk datang ke sini. Toh di sini hanya cuma ngobrol gitu. Apa tujuannya dan apa hasilnya? Nah, ini yang saya berikan kepada Pasundan ini. Ayo saya bisa bantu. Ayo saya bisa, gagasan itu adalah jauh lebih besar daripada harapan, ya kan? Nah, Pak Usman, tolong kalau memang ya saya tidak bisa bantu banyak kepada Yayasan Paguyuban Pasundan. Apabila ada Bapak Ibu semuanya memiliki anak, apabila Bapak Ibu semuanya punya saudara dan sebagainya, tapi kenapa Pasundan sudah lama tapi di Tangerang tuh sekolah berbau Pasundan tuh gak ada? Apakah sayanya tidak tahu atau memang gak ada gitu? Saya sangat tahu itu Pak, karena saya dari rumah kampus pulang, jadi nggak pernah kemana-mana Pak. Apalagi melayang gitu kan, pergi melayang kemana ke Citra nggak pernah saya itu, karena ada istri di sini juga di Pantau. jadi orang suka melayang itu adalah orang yang tidak ada istrinya. Kalau saya dipegang gitu, nggak bisa kemana-mana pakai gitu, karena kebetulan saya itu satu rumah satu kantor sama-sama gitu. Jadi